Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Bella Ayu Pratiwi, NPM 17111000144 dari kelas C semester 6 PGMI akan menampilkan praktek mengajar di kelas 6 dengan tema 2 subtema 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu pengen kalian nyanyi lagu Indonesia Raya sama Tanah Airku. Nah, sekarang nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, pintar. Terus sekarang lagu ini, Tanah Airku. Yuk, 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walau banyak negeri yang ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Nah, pintar anak ibu ya. Nah, sekarang lanjut ya ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Nih bukunya. Nah, ini ibu punya apa namanya? Bendera merah putih. Nah, ya benar. Nah, kapan sih bendera merah putih ini dikibarkan? Kapan? Hari Senin. Iya. Nah, biasanya setiap hari Senin itu kita upacara. Nah, di setiap upacara itu kita pasti mengibarkan yang namanya bendera merah putih. Nah, terus kalau di rumah-rumah itu biasanya pada tanggal 17 Agustus itu wajib banget kita pasang bendera merah putih. Apa makna dari bendera merah putih? Nah, bendera merah putih ini melambangkan bendera negara kita. Jadi kita harus menghormatinya. Nih, ibu minta kalian mengamati tuh teks proklamasinya. Dari teks proklamasi itu dibaca ya selama 1 menit. Coba sekarang Reza baca teks proklamasinya. Yuk, 1, 2, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan
bulan 8 tahun tahun 45 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, pinter. Selanjutnya, nah itu kan ada soal. Nah, coba soalnya dikerjakan ya. Ya. Tulisannya Nah, gimana? Sudah? Udah. Nah, coba Reza bacakan ya. Coba iya dibaca. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Hmm. Teks di atas adalah teks proklamasi, yaitu sebuah teks yang menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Iya, bagus. Langsung lanjut soal berikutnya. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Alur cerita tentang dibuatnya teks proklamasi. Ya, jadi yang Reza tanyain kan alurnya. Nah, ibu punya nih di bawahnya kan ada cerita atau dari cerita ini kan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, coba Reza jawab dulu. Reza baca. Setelah dibaca, nanti baru lanjut ke materi selanjutnya. Coba dibaca dulu. Baca dulu. Nah, gimana? Sudah selesai bacanya? Sudah. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Berdasarkan teks berikut, isilah peta pikiran berikut. Nah, nanti ini kalian isi sesuai dengan teks yang ada, yang tadi kalian baca ya. Nah, itu kan ada nih proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apa cerita di teks yang tadi. Nanti kalian baca, kalian jawab mengapa, dijawab siapa orang yang ada di cerita tersebut. Nah, bagaimana alur cerita tersebut, kapan terjadinya dan di mana kejadiannya. Itu nanti kalian bisa jawab di situ ya. Nah, coba sekarang dikerjakan dulu. Nanti kita bahas. Perwakilan setiap kelompok satu orang menyampaikan hasil diskusinya. Coba lanjut salah satu. Nah, bacakan. Ya, Reza bacakan. Apa yang kamu ketahui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, apa jawabannya? Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Ya. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, lalu contohnya mengapa demikian? Nah, apa jawabannya? Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Ya. Akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Ya, terus yang selanjutnya tuh siapa saja tokoh yang ada dalam teks tersebut, siapa aja? Insinyur
Soekarno. Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta. Mr. Ahmad Subarjo. Sudah, lalu bagaimana ceritanya? Jadi teks proklamasi Masih ditulis di rumah Laksamana. terus Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur ya Soekarno. Saat itu hadir pula DM dia DM Dia, Sayuti Meli, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. ya benar. Terus kapan waktu pembacaan teks proklamasi? Pagi harinya 17 Agustus 1945. Terus gimana pelaksanaan pembacaan teks proklamasi? Di kediaman Soekarno dan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Primbodido, Tabrani, dan Trimurti. Ya. Nah, lalu selanjutnya. Tuh, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, suku, bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali terjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Jadi, walaupun kita berbeda-beda agama, suku, ras, ataupun pendapat, tapi kita bisa menyelesaikannya masalah dengan cara bermusyawarah agar tidak terjadi kericuhan dan pertengkaran. Nah, yang selanjutnya, ayo berdiskusi, bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nih, bacalah teks proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Nah, yang tadi teks proklamasi tadi dibaca ulang. Terus tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Nah, nanti kalian kerjakan teks proklamasi, makna dari teks proklamasi tadi itu apa menurut kalian ya? Nanti Ibu tanyakan. Kalian sekarang mengerjakannya. Bacakan apa makna dari proklamasi kemerdekaan menurut kalian? Ayo Reza. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yang menghantarkan pada kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat sehingga bebas menentukan nasibnya sendiri. Nah, ya benar tuh, pinter ya, nah Ibu ya. Nah, sini Ibu akan menjelaskan nih, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Itu ada 5. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai negara Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda itu bersatu untuk melawan para penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan itulah yang merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan dan menghasilkan sebuah teks proklamasi yang tadi
Sudah kalian baca. Nah, yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi yang tadi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwasannya Indonesia itu adalah negara yang sudah merdeka. Nah, pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu disebut dengan de jure dan de facto. Kalau de facto itu adalah diakui secara nyata oleh kita. Kalau diakui oleh negara lain itu adalah de jure. Nah, yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Nah, pembacaan teks proklamasi itu memberikan pesan kepada negara lain bahwasannya Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia itu adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang nomor 5, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi itu merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi setelah pembacaan teks proklamasi sudah tidak ada lagi yang namanya penjajahan dari negara lain. Nah, lalu apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Coba, apa? Ayo. Satu apa? Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, benar, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu yang seperti yang tadi yang Ibu bacakan, untuk mencapai suatu kemerdekaan agar tidak dijajah oleh negara lain. Lalu ada apa lagi? Bebas dari bentuk penjajahan. Nah, itu seperti yang Ibu jelaskan barusan. Nah, jadi tidak ada lagi yang namanya penjajahan dan negara kita bebas dan tidak dijajah dari negara-negara lain. Jadi negara kita sudah aman. Lalu yang lainnya apa lagi? Kemerdekaan Indonesia di tangan rakyat. Nah, benar. Ibu jadi tadi juga udah jelaskan kan, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Tuh. Jadi semuanya dibangun bersama-sama oleh rakyat. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam sebuah perbedaan? Nah, masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Nah, pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita harus menyesuaikan diri dengan tempat yang baru dan keadaan yang baru agar kita bisa diterima oleh orang-orang, masyarakat, dan hidup kita berdampingan dengan damai bersama mereka, tidak ada pertengkaran. Nah, hal ini juga berlaku untuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Agar berlangsungnya hidup terjamin, maka tumbuhan itu juga harus melakukan yang namanya adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Nah, ini ada bacaan teks ya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Coba dibaca dulu. Itu tentang bunga teratai. Nah, coba dibaca, Reza. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Ya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Iya, pintar. Nah, bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Ya, itu tadi udah dijelasin kan bagaimananya. Kenapa dia bisa bernapas walaupun dia di dalam air. Nah, situ sudah jelas. Di
kelompok. Nah, nanti Ibu bagi ya kelompoknya. Nah, nanti kamu dan kelompokmu akan berpetualang di lingkungan sekolah. Jadi, kalian bisa berpetualangan di luar mencari tumbuh-tumbuhan yang sekiranya kalian tahu. Kalian cari ciri-cirinya, kumpulin bagaimana cara tumbuh-tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, tugas kelompok adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatatnya, dan mendiskusikannya dengan kelompok. Nah, pilihlah satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut ini. Ini hampir sama yang tadi, cuman kalau ini tumbuhan, tentang tumbuhan ya. Ini tentang bunga teratai. Teksnya udah ada, jadi bisa dibaca lagi. Nah, sekarang kalian keluar kelas, cari tumbuh-tumbuhan dan cara beradaptasinya bagaimana. Yuk. Mana sudah selesai? Sudah. Nah, coba sekarang bacakan hasil diskusinya. Tadi kan Ibu nyuruh kalian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya. Coba sekarang maju satu-satu dibacakan. Ayo Reza, bacakan. Kaktus. Ya. Habitatnya tanah tandus dan kering. Hmm. Ciri-ciri: memiliki kemampuan dalam menyimpan cadangan air pada batang. Iya. Daun berbentuk duri. Terus? Pohon jati. Habitat tanah dengan sedikit kapur. Ciri-ciri: meranggar dan menggugurkan daun saat kemarau. Iya. Terus? Kantong semar. Habitat alam liar yang lembab. Ciri-ciri: punya cairan berfungsi untuk menangkap mangsa. Nah, lain yang selanjutnya, pilihlah satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Nah, bunga teratai, coba dibaca tuh. Apa? Apa itu tanaman teratai? Ya, apa jawabannya? Tanaman yang tumbuh di air. Terus mengapa? Mengapa daun teratai bundar dan lebar? Mengapa? Agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Ya, lalu siapa yang menemukan bunga Siapa teratai? yang menemukan bunga teratai pertama kali? Yaitu suku Suku Ciae. Terus Bagaimana cara teratai bernafas? Teratai memiliki batang dengan rongga. Rongga berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Lalu kapan? Batang teratai berbunga atau mekar? Mekar di pagi hari. Kuncup pada sore hari atau mekar di malam hari, dan kuncup di siang hari. Lalu di mana? Di mana kita bisa menjumpai tumbuhan teratai? Di danau atau di kolam. Ya, betul. Lalu yang selanjutnya, tadi kan sudah ditulis tuh, laporannya juga sudah ditulis. Nah, peta pikiranmu juga sudah, Ibu sudah. Lalu tugas yang ini kan, kamu bisa menyampaikan tulisanmu kepada teman dan dalam kelompokmu, kemudian menyerahkan kepada gurumu. Nah, nanti itu hasil diskusinya semuanya dicatat ya, mencatat, jadi semuanya punya catatan. Lalu kalau sudah, nanti catatannya dikasihkan ke Ibu ya. Nah, seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Nah, ini renungan ya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Coba apa? Nah, hal apa yang menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Nah, coba
rumahmu, bagaimana tanaman di sekitar bisa beradaptasi. Nah, diskusikan dengan orang tuamu, lalu sampaikan hasilnya kepada ibu atau temanmu di pertemuan selanjutnya. Jadi, kesimpulan hari ini yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, jadi walaupun kita hidup berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, tapi kita harus tetap bersatu bersama, tidak boleh bertengkar, berantem, saling bermusuhan. Kita harus hidup damai. Nah, karena di Indonesia itu memiliki banyak suku dan memiliki banyak bahasa yang berbeda-beda dan memiliki agama yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh saling menghina, tetapi kita harus bertoleransi satu sama lain. Nah, seperti itu. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Sebelum mengakhiri, Ibu mau tanya, ada nggak yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Nggak ada. Jadi paham semua ya? Ya. Alhamdulillah, nanti Ibu pinter-pinter. Nah, sebelum pulang kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang dulu, yuk. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang, masa sebiji diurung bari-bari, mangga lepong, potong kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nih, kita sekarang sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.